Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Putriartanti, NIM 24+3038 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, dosen pengampu mata kuliah Bapak Roy Martin Rahandra, MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas presentasi saya. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah peran unsur hara pada tumbuhan dan mekanisme penyerapan unsur hara. Sebelum kita membahas materi ini, ada yang tahu apa itu unsur hara? Jadi, unsur hara adalah sumber nutrisi atau makanan yang dibutuhkan tanaman, baik itu unsur hara yang tersedia di alam atau organik maupun yang sengaja ditambahkan atau pupuk. Setidaknya ada 16 jenis unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk menunjang pertumbuhannya. 3 diantaranya sudah tersedia di udara dan air, yaitu oksigen atau O2, hidrogen atau H, dan karbon C. Secara garis besar, unsur hara dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Lalu ada fungsi unsur hara. Fungsi unsur hara menurut Tri Koryati dalam buku Fisiologi Tumbuhan 2021, fungsi unsur hara adalah 1. Menyusun struktur sel. 2. Mengatur atau berperan dalam tekanan osmotik dan turgo atau tegangan dalam sel tumbuhan ketika vakuola penuh dengan zat cairan sel. Ketiga, berperan dalam reaksi transfer energi. 4. Sebagai katalisator reaksi. Yang kelima, pengatur reproduksi tanaman. Unsur hara sendiri terbagi lagi menjadi 2, unsur hara makro dan unsur hara mikro. Di sini ada unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur yang dibutuhkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam jumlah yang besar. Unsur tersebut adalah nitrogen, fosfor, kalsium, magnesium, kalsium, dan juga sulfur. Unsur-unsur hara ini biasanya banyak terdapat pada pupuk anorganik, misalnya pupuk urea dan lain sebagainya. Unsur hara makro primer. Yang pertama, nitrogen. Merangsang pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, merupakan bagian dari sel atau organ tanaman itu sendiri, berfungsi untuk sintesis asam amino dan protein dalam tanaman, merangsang pertumbuhan vegetatif atau warna hijau seperti daun. Selanjutnya ada fosfat atau fosfor, berfungsi untuk pengangkutan energi hasil metabolisme dalam tubuh tanaman. Terus selanjutnya merangsang pembungaan dan pembuahan. Selanjutnya merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan biji, merangsang pembelahan sel tanaman, dan memperbesar jaringan sel. Selanjutnya ada kalium, berfungsi dalam proses fotosintesis, pengangkutan hasil asimilasi, enzim dan mineral termasuk air. Selanjutnya ada meningkatkan daya tahan atau kekebalan tanaman terhadap penyakit. Unsur hara makro sekunder. Ada zat sulfur, diperlukan tanaman untuk membantu pembentukan zat hijau daun, penyusun klorofil, dan vitamin. Ada juga kalsium atau Ca, berperan sebagai pembentuk dinding sel tanaman, berfungsi untuk mengeraskan bagian kayu tanaman, merangsang pertumbuhan akar halus atau mempertebal dinding sel buah, dan merangsang pertumbuhan biji. Ada juga zat yang diperlukan, yaitu magnesium atau Mg. Fungsinya itu mempunyai manfaat dalam penyusunan klorofil, mengaktifkan enzim yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat, menambahkan kadar minyak pada tanaman. Kita masuk di unsur hara mikro. Unsur hara mikro adalah unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman dalam jumlah yang kecil, namun sangat dibutuhkan karena penting untuk proses perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Jika tanaman kekurangan unsur hara mikro, maka tanaman tidak akan dapat berbunga dan sempurna. Beberapa contoh dari unsur hara mikro adalah natrium, Na, boron, besi atau fero, tembaga, Cu, seng atau zinc, molybdenum,
klor, mangan, kolbait, silikon, dan nikel. Unsur hara mikro. Zat yang terkandung dalam unsur hara mikro ada besi atau Ff berperan fungsi sebagai pembentukan klorofil, penyusun protein, dan penyusun enzim. Selanjutnya ada mangan atau Mn berfungsi sebagai katalisator berbagai enzim yang berperan dalam proses perombakan karbohidrat dan metabolisme nitrogen. Selanjutnya ada molybdenum atau Mo. Unsur ini mempunyai peran pada penyerapan asimilasi nitrogen dan secara tidak langsung berperan di dalam pembentukan asam amino dan protein tanaman. Selanjutnya ada zat boron. Unsur ini berperan dalam pembentukan protein, pembentukan buah, dan perkembangan akar. Kemudian ada zat Zn atau Zn mempunyai fungsi sebagai katalisator dalam pembentukan protein, mengatur dalam pembentukan asam indoleastik atau asam yang berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh tanaman dan berperan aktif dalam transformasi karbohidrat. Selanjutnya ada tembaga atau Cu. Unsur tembaga Cu ini berperan sebagai elemen dalam pembentukan vitamin A dan secara tidak langsung berperan dalam pembentukan klorofil. Selanjutnya ada zat klor atau Cl. Unsur ini dibutuhkan dalam proses fotosintesis dengan osmosis di dalam sel tanaman. Kekurangan unsur klor atau Cl ini sangat jarang terjadi karena unsur hara ini tersedia secara alami di dalam tanah. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah unsur hara penyusun tanaman. Di gambar ini sudah dijelaskan unsur zat-zat apa saja yang di dalamnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow.